Perkenalkan, nama saya Melvin Berliana Amirullah dengan NPM 224111025 dari kelas manajemen 22. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori etika. Pengertian. Teori etika adalah suatu kerangka konseptual atau sistem pemikiran yang berusaha untuk menjelaskan, memahami, dan memberikan dasar rasional bagi norma-norma moral atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Teori-teori etika memberikan pandangan tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik atau buruk, benar atau salah, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan moral. Ada beberapa teori etika yang berbeda dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Jenis-jenis konsekuensialisme. Pendekatan. Tindakan dinilai berdasarkan akibat atau konsekuensinya. Contoh, utilitarianisme, di mana tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Deontologi, pendekatan. Tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan prinsip moral yang bersikap tetap terlepas dari konsekuensinya. Contoh, etika Kantian, yang menekankan kewajiban moral yang universal dan hukum moral yang dapat diterapkan secara objektif. Etika keutamaan atau virtue ethics. Pendekatan. Tindakan dinilai berdasarkan karakter dan keutamaan moral individu yang bertindak. Contoh, Aristotelianisme, di mana kebaikan moral diukur melalui pengembangan karakter. Etika kontak sosial. Pendekatan. Norma-norma moral didasarkan pada kesepakatan atau kontrak sosial yang diakui oleh anggota masyarakat. Contoh, teori keadilan John Rawls yang menekankan ide keadilan yang muncul dari posisi sengaja tidak tahu atau veiled ignorance. Etika feminis. Pendekatan. Menyoroti perspektif dan nilai-nilai perempuan serta menekankan pada penghapusan ketidaksetaraan gender. Contoh, kritik etika feminis terhadap struktur kekuasaan yang patriarki dan penekanan pada etika perawatan ethics of care. Etika kepribadian atau ethics of personality. Pendekatan menekankan pada perkembangan karakter dan kepribadian dalam menilai moralitas tindakan. Contoh, etika Friedrich Nietzsche yang meningkatkan ide kehendak kekuatan dan pengembangan diri melalui pencarian nilai-nilai yang tinggi. Etika budaya dan relativisme moral. Pendekatan. Menerima variasi norma moral dan nilai-nilai etika antar budaya sebagai wajar. Contoh, pendekatan relativisme moral yang berpendapat bahwa norma-norma etika bersifat relatif dan bergantung pada konteks budaya. Etika ekologis. Pendekatan membawa unsur-unsur etika ke dalam konteks lingkungan dan berfokus pada tanggung jawab manusia terhadap alam. Contoh, etika lingkungan yang menekankan pentingnya pelestarian alam dan keberlanjutan. Teori-teori etika ini memberikan kerangka kerja untuk memahami nilai-nilai moral dan pandangan tentang kebaikan atau keburukan. Pilihan teori etika yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada pandangan filosofis dan nilai-nilai individu atau kelompok. Manfaat, panduan perilaku. Teori etika memberikan panduan yang sistematis untuk mengevaluasi tindakan dan membuat keputusan moral. Hal ini membantu individu atau kelompok dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Pertimbangan moral yang mendalam. Dengan memahami teori etika, seseorang dapat melakukan pertimbangan moral yang lebih mendalam terkait konsekuensi, kewajiban karakter, atau nilai-nilai tertentu yang mendasari tindakan. Penyelesaian dilema moral. Teori etika dapat membantu individu mengatasi dilema moral dengan memberikan dasar pemikiran dan kerangka kerja untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Perilaku berbasis nilai. Nilai etika membantu individu dan organisasi untuk membangun perilaku yang berbasis pada nilai-nilai moral, menciptakan lingkungan yang lebih etis dan berintegritas. Penyadaran akan keberagaman dan pluralisme. Beberapa teori etika dapat membantu dalam menghargai dan memahami keberagaman nilai-nilai dan pandangan etika, mempromosikan kesadaran akan pluralisme nilai. Penerapan teori etika tidak hanya membantu individu membuat keputusan moral yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai etika diperhatikan dan dijunjung tinggi.
Ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat dan organisasi yang lebih baik secara moral. Lalu kesimpulannya adalah teori etika memberikan landasan pemikiran yang sistematis untuk mengevaluasi dan memahami moralitas tindakan manusia. Berbagai jenis teori etika seperti konsekuensialisme, deontologi, etika keutamaan, dan lain-lain sebagainya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik ataupun buruk. Penerapan teori etika memiliki berbagai manfaat, termasuk memberikan pandangan perilaku, membantu dan pengambilan keputusan moral yang mendalam, dan membentuk karakter dan integritas individu. Dengan memahami teori etika, individu dapat mengalami dilema moral, pengembangan pertimbangan moral yang lebih mendalam, dan menciptakan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Teori etika juga membantu dalam membentuk perilaku dan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas individu atau organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.